Halo Sobat Trading, kembali lagi bersama Bagas Satrio di Ride in Style. Nah, dalam episode 1 kemarin kita sudah memodifikasi sebuah mobil. Namun, itu modifikasi masih proper ya, masih bisa dipakai buat daily. Jadi, modifikasi ubahan mobil yang masih bisa dipakai buat daily. Sekarang, di episode kedua ini, kita mau meningkatkan sebuah kualitas mobil tapi lewat cara modifikasi. Jadi, mau tahu caranya gimana? Tetap ikutin terus Ride in Style. Nah, sesuai dengan tujuan di episode kedua kali ini, kita sudah ada nih bahan modifikasi untuk episode kedua kali ini. Jadi, ini adalah sebuah mobil yang cukup tua, umurnya 16 tahun, dan mobil tersebut adalah Toyota Vios generasi pertama. Oke, jadi untuk Toyota Vios generasi pertama ini, itu diproduksi pada tahun 2003 hingga 2007. Nah, tapi untuk nomor rangka Toyota Vios yang ada di sebelah saya ini, itu tahun produksinya adalah 2004. Jadi, Toyota Vios di Indonesia, itu trimnya itu ada 3. Jadi, yang paling bawah itu trim J, atau biasa kita lihat sebagai Toyota Limo namanya ya. Itu bisa dipakai untuk taksi. Lalu, untuk tipe standar ada tipe E, itu tipe yang paling standar dari Vios yang dijual di Indonesia, dan yang terakhir adalah tipe G atau Grand, yang pilihannya ada 2 antara transmisi manual dan juga otomatis. Oke, jadi untuk trim yang Grand ini mau matic ataupun manual, dia menggunakan velg berukuran R15 dengan PCD 4x100 dan menggunakan velg alloy palang 7. Lalu profil bannya adalah 185/55 dan juga untuk pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan disc brake depan maupun belakangnya. Oke, jadi Sobat Trading, sekarang kita masuk ke soal spesifikasi di atas kertasnya. Yang pertama kita bahas soal mesinnya. Mesin berkode 1NZFE ini itu memiliki output sebesar 74 hingga 109 horsepower dan juga torsinya memiliki 111 hingga 141 Nm, di mana output tersebut menyesuaikan dengan tahun pembuatannya. Jadi, mesin ini 1NZFE digunakan juga pada Toyota Limo trim E dan juga trim G yang satu ini. Lalu untuk lampunya sendiri, mobil ini menggunakan lampu multi reflektor dan juga menggunakan fog lamp, di mana fog lamp ini hanya khusus pada tipe G ini saja. Tipe trim E dan juga Limo tidak mendapatkan fog lamp ini. Jadi itu saja spesifikasi di atas kertasnya. So, daripada kita lama-lama ngebahasin itu aja, mending kita langsung cobain yuk. Oke Sobat Trading, sekarang kita masuk ke sesi test ride. Tapi sebelumnya, saya mau cerita dulu nih, kalau mobil ini sebenarnya punya teman saya. Jadi, kita bantuin dia untuk modifikasi, meningkatkan kualitas dari mobil yang umurnya udah 16 tahun ini nih ya. So, daripada berlama-lama, kita langsung test ride aja. Tapi pertama, kita safety first dulu. Harus pakai seat belt. Oke, seat belt sudah terpasang. Yuk, kita jalan. Hup. Oke. Hal pertama yang saya temuin pas test ride ini itu ada pada bahan-bahan interiornya yang masih menggunakan hard plastik di mana-mana. Tapi untungnya ada beberapa bagian yang masih menggunakan fabric. Jadi kelihatan nih trim grandnya ya, ada spesialnya dikit dengan soft touch fabricnya. Kursi juga sebenarnya bahannya fabric, tapi karena dari pihak Toyotanya sudah diberikan pelapis kulit ya, jadi hitungannya ini bawaan dari pabriknya sendiri itu. Nah, lalu untuk bagian dashboardnya itu menggunakan masih ya, head unit itu masih menggunakan single din, sayangnya masih menggunakan single din. Jadi operationnya tuh kurang lah istilahnya ya, jadi kayak kurang intuitif lah istilahnya gitu. Nah, terus juga di instrumennya, walaupun ya tipe Grand ini sudah memiliki digital cluster, nggak kayak trim E dan Limo yang masih analog,
Cuma di panel instrumen digital ini tuh gimana ya, kayak ada yang kurang gitu loh, gauknya gitu loh, apa ukurannya tuh kayak misalkan water temperature itu ada sebenarnya di trim E, tapi di trim yang Grand ini itu kenapa dihilangin ya? Mungkin karena instrumen digital kali ya, menyesuaikan. Tapi sayang banget, itu kekurangannya sih di instrumen digital. Oke, Sobat Riding, jadi kita akan mencoba handling dari Toyota Vios generasi pertama ini ya. Yuk, kita coba. Overall ya, kalau digoyang-goyangin gini, dia emang agak kaku, khas city car. Tapi bantingannya juga empuk. Nyaman sih, cuma kalau buat kenceng cukup kerasa limbungnya. Memang. Tapi ya masih dalam batas toleransi lah ya. Sebuah city car memang harusnya seperti ini. Gitu. Nah, ini belok kenceng nih, 60. Saya miring, itu masih stabil, masih enak. Itu sih yang saya suka dari Toyota Vios generasi pertama ini. Terus juga ya gimana ya, masih saklek gitu lah ya, kalau digoyang-goyangin tuh masih asik. Seru sebenarnya bawa Toyota Vios generasi pertama ini, enak. Cuma kekurangannya ya di kelengkapan entertainment dan instrumen cluster aja yang kurang. Seperti itu. Oke, Sobat Riding, jadi kita akan tes akselerasinya bagaimana nih ya. Oke, kita coba. Putaran bawah enak. Putaran atasnya juga masih kerasa walaupun memang agak gimana ya. Tapi bisa sampai 80, tadi masih 80 ya. Oke. Akselerasinya enak jujur. Cuma memang di putaran atasnya agak kurang sih ya menurut saya. Jadi ya sosok lah, karena kan ini memang masih standar, jadi mau expect apa. Cuma masih fun, masih dalam batas fun, enak untuk dibawa akselerasi. Oke, jadi itu saja sesi test ride kita kali ini. So, dari tadi kita juga sudah mencoba ya, sudah mengetahui juga bahwa Toyota Vios generasi pertama ini memang masih layak jalan ya, tapi memang kualitasnya cukup menurun. So, kita akan melakukan beberapa modifikasi untuk mobil ini. Jadi Anda ingin tahu modifikasi apa yang akan saya lakukan pada mobil ini? Ikutin terus Ride in Style. Saya Bagas Satrio, pamit undur diri. Agak sulit ya? Lebih sulit ya? Kita mau tes suaranya nih. Nah, dalam episode 1 kemarin kita sudah memodifikasi sebuah mobil. Overall ya, kalau digoyang-goyangin gini, dia emang agak kaku, kasih tikar. Oke, seatbelt sudah terpasang. Yuk, kita jalan. Halo Sobat Riding, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada segmen sebelumnya nih, kita kan udah nyobain ya, test drive si Vios Gen pertama ini. Untuk di segmen sekarang, kita bakal coba mulai modifikasi nih. Tapi penasaran kan kalian kita bakal modifikasi apa? Makanya ikutin terus Ride in Style. Oke Sobat Riding, sekarang kita sudah berada di bengkel modifikasi yang pertama. So, kita mau modifikasi apa sih hari ini? Jadi kita mau modifikasi, ini dia, exhaust dari Alpino, produk lokal ya. Jadi kalian bisa pesen knalpot ini ya, kalau ingin dimodifikasi bagian exhaustnya ke IG @Alpino Exhaust. Ini harganya 500.000, buatan lokal, jadi kalian bisa bangga nih menggunakan produk asli Indonesia. Oke? Nah, tapi karena kita mau wawancara juga nih sama pemilik bengkel modifikasinya, jadi kita harus ikutin protokol kesehatan nih. So, Sobat Riding, jangan lupa kita gunakan protokol kesehatan, yaitu face shield-nya. Oke, maaf asisten, tolong, thank you. Kita pakai face shield-nya. Ya,
Oke, ready. So, ikutin terus Ride in Style buat tahu kita masang exhaust ini bagaimana ya. Ikutin terus Ride in Style. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak, siapa Pak namanya? Bapak Otong. Oke, kenalan dulu Pak. Iya. Oke, mantap. Nah, Iya. jadi sekarang kita sudah berada di bengkel Auto Plus Exhaust Teknologi. Nah, saya mau nanya nih Pak, soal proses dari ubahan knalpot nih. Ya kan tadi kita udah ubah nih knalpotnya nih Pak. Nah, itu bagian-bagian apa aja sih Pak yang bisa diubah di dalam exhaust itu? Ya tergantung permintaan juga, customer juga maunya standar semi langsung full apa buat modifikasi langsung bagaimana enggak, tergantung permintaan juga sih. Jadi emang tergantung permintaan customer ya. Buat harian, buat apa? Buat harian, buat mobil matic manual ada hitungannya juga, ya. Iya. Terus bagian-bagian apa aja tuh Pak yang bisa diubah, kayak misalkan dari header terus sampai ke mufflernya? Nah, ya dari header sampai kadang kalau mobil sekarang sih header jarang, downpipe front-pipe kan sampai center pipe itu sampai belakang juga. Oh, nanti iya. full set gitu, stainless ada, main turbo itu sampai intercoolernya juga bisa. Oh iya, jadi sampai intercooler juga Iya, ya, sampai intake berarti ya Pak? Iya. Oh iya. Nah itu boleh dijelasin tuh Pak, kan tadi ada istilah downpipe ya kan Pak. Nah itu boleh dijelasin tuh Pak, karena sobat rider juga pengen tahu pasti nih. Ya downpipe dari engine mesin itu langsung ke belakang, downpipe front pipe-nya dari sambungan ke tengahnya itu, yaitu front pipe, downpipe front pipe itu semua mobil sekarang pakainya gitu semua. Ya sampai itu ya, sampai Honda sekarang juga pakai gitu semua. Jadi emang ini ya bawaan pabrik tuh emang belum di ini ya? Bahan pabrik karena dari resonator dari itu yang dulu sih nggak ada katalis, sekarang ada katalis, makanya katalis kita buang semua, ganti yang pipa langsung gitu, namanya downpipe front pipe itu dari head itu sampai ke belakangan, jadi tengah aja dong. Iya sih ya. Iya, katalisnya intinya dibuang aja. Dibuang ya? Oh. Iya. Tapi kan berarti catalytic converter kan buat emisi tuh ya Pak? Iya, C2-nya itu. Itu kalau ngerubah exhaust ngaruh nggak tuh Pak ke emisinya kira-kira tuh? Ya intinya sih ngaruh dikit, cuma itunya gas buangnya agak pedih dikit. Oh, cuma jadi sekarang anak muda kan nggak mau itu kadang di porting, kadang mau istilahnya kalau full pakai dustek, kadang kayak gitu. Iya, pakai dustek ya. Yang biasa dustek itu kalau biasa yang suaranya tak gitu ya. Ada efeknya. Tergantung selera juga, maunya full apa enggak gitu. Jadi balik lagi ke selera customer-nya ya Pak. Customer ya. Oke, nah terus Pak kan ada misalkan mesin yang bensin sama diesel nih Pak. Nah itu perbedaannya ada nggak tuh Pak di bagian-bagian knalpotnya? Kalau dominan mesin bensin itu dia pakai gas full. Iya, kalau gas full. Tergantung matic manualnya juga. Kalau manual itu pipanya ada gedein dikit, kalau matic ngikutin standar aja udah. Oh, jadi kalau manual itu gas full ya, pakai gas full terus. Iya, ngikutin standar pipanya aja kalau matic. Kalau manual agak gede aja nggak masalah. Oh, emang kalau matic agak sulit ya? Lebih sulit ya ngerubahnya? Sulit. Iya. Bagian apanya tuh Pak kira-kira? Karena pipa kalau emang pipa standarnya gedein dikit ngempos kadang. Oh, emang ada jadi ngempos ya? Iya. Oh iya bisa gitu ya. Oke. Kalau pipa kita ngikutin standar aja, kecil tapi padat gitu. Tenaganya biar ngisi terus. Nah itu kalau perbedaan matic manual yang paling sering diubah tuh apa tuh Pak? Apakah mufflernya atau apa tuh? Semuanya bisa, ya, semuanya. Oh semuanya bisa beda ya? Iya bisa beda. Kalau matic dia inletnya itu harus kecil, ngikutin standar. Kan saya pernah denger nih, kalau misalkan knalpot itu ada bahan-bahan kayak misalkan titanium gitu atau karbon atau mufflernya ya kan. Nah bahan-bahan dari knalpot itu bisa apa aja nih Pak kira-kira yang biasa dipakai lah untuk modifikasi? Sepanjang ini sih kita kalau titanium kita belum ya. Stainless udah aplikasi ini. Stainless las argon, las cacing itu. Oh iya. Kita ngikutin standar aja sekarang. Anak-anak sekarang kan maunya yang rapi-rapi kayak itu lokal biar rapi gitu kan. Lokal rapi lah.
Oke. Nah, kalau misalkan contohnya itu Pak, kan saya mau ngerubah tadi knalpot Alpino ya tadi ya, teman-teman sobat riding lihat tadi. Iya. Nah, itu bahan apa tuh, Pak? Alpino stainless tuh. Stainless steel ya? Lokalan juga, bagus juga dia. Jadi itu ada kayak beda dari suara nggak sih Pak kalau misalkan bahan yang dipakai gitu? Nah, iya beda suara juga. Kalau kebanyakan stainless lebih enak, apalagi titanium lebih enak. Iya. Oh iya. Ya, Jadi intinya pakai gasbu, kalau kosongan ya kering, pas kosong kering. Tergantung bahan juga, bahan bagus, enak juga. Suara juga Suaranya, tenaga enak. Dalamnya kan licin ya dalam. Oke. Nah, kalau dari customer sendiri nih Pak, kira-kira banyak ngubah modifikasi knalpot dari mana aja nih? Jadi bagian apa Kebanyakan gitu? kalau dulu ke header, kalau sekarang downpipe rompep udah. Oh, jadi udah sampai downpipe ya sekarang ya? Rompep ya Dulu cuma di di header doang udah kadang header sama belakang, kadang kalau tergantung sih cuma belakang juga ada belakang. Biar katanya nggak boros. Itu kalau iya. ganti knalpot itu masalahnya bukan boros enggaknya, tergantung kitanya yang pakai. Kalau kita agresif juga boros semuanya, mau Iya. mau buat apa standar, mau racing tetap boros. Tetap boros ya? Kalau bawahnya nggak itu, jadi kalau emang agresif juga. Jadi emang sebenarnya nih sobat riding, kalau ubah knalpot itu emang tergantung ke ini ya soal boros bensinnya ya Iya, Pak. pemakaian juga. Jadi tergantung pemakaiannya guys. Oke. Nah terus nih Pak, kalau kayak misalkan saya tadi ganti ke mufflernya aja nih, Belakang misalnya. aja, Ya jadi ke mufflernya ya. Nah itu bisa memakan biaya berapa nih Pak kira-kira? Kalau cuma belakang aja ya kita bukan knockdown mah 2,5. Kalau cuma dilas 150. Kalau dilas, karena kita nggak jarang pakai ngelas gitu. Kita pakai knockdown kayak aslinya aja, full on gitu. Oh jadi kedua setengah itu 250 ya Pak? Iya, Berarti ya 250 ya. Oh, oke. Jadi itu untuk biaya Untuk biasanya mobilnya saja. belakang aja, buat reparasi belakang, Oh, penggantian oke. belakang aja. Nah, kalau misalkan kayak ganti downpipe tuh yang biasa sering dilakuin tuh, itu berapa tuh? Kalau downpipe kita stainless kena 1,8-an. 1,8? Udah sama pasang juga udah. Udah mau pasang ya? Stainless tuh. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nih Pak. Kayak misalkan sarannya nih jadi untuk para pemula. Jadi itu gimana tuh kayak ganti exhaust itu kayak misalkan mesti mulai dari mana? Atau gimana sih apa kiat-kiatnya gitu loh Iya. biar sukses gitu modifikasinya Pak. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Ya intinya gini aja, kalau pemula kita naik itunya ke belakang aja, belakang dulu. Kita seminggu ke depan kita baru yang tengah. Ntar kalau emang ada duit lagi, emang perlu diganti yang depan, memang tarikan lebih dapat lagi sampai downpipe rompet sampai ke depan juga. Oke, jadi emang mesti pelan-pelan dulu nih Ya, sobat pelan-pelan riding. dulu. Kalau siap balap mau ke Sentul ya full set semua udah. Oh, apa ya full set kalau misalkan udah ada ininya mah udah siap ya. Cuma pemula-pemula ada yang downpipe rompet doang, ada yang belakang, itu udah cukup sih harusnya. Jadi itu saja diskusi kita bersama dengan Bapak Otong. So, terima kasih kepada Bapak Otong ya. Sama-sama. Kita salam lagi Pak. Mantap. Jadi sobat riding, kalau kalian ingin tahu modifikasi selanjutnya, stay tune di Ride in Style. Bagas Satrio pamit undur diri. Yuk kita tes yuk suaranya. Sekarang di segmen ini kita bakal ubah kaki-kakinya nih, yaitu bagian velg. Ntar jadi malah kita yang ribet nantinya. Dari sambungan ke tengahnya itu yaitu propet. Exhaust dari Alpino. Sobat riding, maaf nih, lagi makan. Kalian juga jangan lupa makan ya. Maaf nih, saya habisin dulu. Nah, sobat riding, jadi di segmen sebelumnya nih kan, kita udah ganti knalpot si Vios gen pertama ini. Sekarang di segmen ini kita bakal ubah kaki-kakinya nih, yaitu bagian velg. Saya udah nemuin kalau ada velg yang bagus banget nih, namanya NKRPF1. Itu kelihatan emang sederhana ya, cuma kayak bisa membuat mobil ini lebih berkualitas. Dan jadi gimana ya, saya bakal coba pasang velg ini
di toko ADS Wheel yang dalam episode 1 kemarin itu kita datengin. So, kita bakal cocok ini. Apakah benar kalau Vios Gen 1 ini bakal lebih berkualitas dipasangin NK-RPF 1 ini? Makanya ikutin terus Ride in Style. Yuk! Oke Sobat Riding, sekarang kita sudah sampai di ADS Wheels lagi nih. Langsung aja ketemu Om Dias lagi ya? Oke, ya. Halo Om Dias. Halo. Wih, ketemu lagi nih Om. Ya, ada project baru lagi nih kayaknya nih. Iya dong, project baru lagi Om. Maaf Iya, ya, siap. jadi direpotin. Oh iya, untuk mengingatkan saja nih, kita karena masih melakukan protokol kesehatan ya Om. Jadi masih menggunakan face shield ya Sobat Riding. Iya. Nah, jadi langsung aja nih Om. Saya mau bahas soal project baru nih. Vios Gen 1. Saya Gen mau 1. ningkatin kualitasnya nih Om, lewat ubahan velg juga Velg, nih. ya. Ya, nah, saya kemarin udah riset nih ya kan, cari-cari velg yang bagus itu. Saya ketemu NK-RPF 01 tuh Om namanya. Oh, NK-RPF. Iya, nah itu ada nggak tuh Om di ADS Wheels ini nih Om? Kebetulan sih saya lagi ada Om ya. Oh, lagi ada RPF tuh? Ya. Bisa buat ke Vios juga. Oke, boleh dilihat tuh. Coba lihat dulu ini Om. Oke, coba mana Om? Sini nih Om. Oh, ini dia ya. Iya. Oh iya, keren. Oh, Dicek dulu aja itu Om. Bisa ya, bisa ya. Bisa buat ke situ Om, ke Vios. Bisa Gen di fitting 1. juga Pas sekalian? start fitting juga nggak apa-apa. Oh, Biar dilihat oke. aja cocok atau enggak aja. Iya nih, keren sih ya Sobat Riding. Jadi pas dilihat nih ya NK-RPF 01 ini tuh emang ya bentuknya tuh Dari dulu sih abadi Om. dari dulu ya kayaknya. Dari abadi. Tapi iya ya, kira-kira cocok nggak ya? Coba di fitting dulu ya Om. Fitting dulu aja nggak Boleh, apa-apa. oke. Jadi kita mau coba fitting ke Vios Gen 1 ini. Yuk, ikutin. Nah Om Dias, Ya. jadi kita mau nanya-nanya lagi nih. Boleh. Soalnya kan tadi kemarin di episode 1 ya, itu kan sudah tanya-tanya nih soal seputar velg. Ya, Saya mau nanya-nanya lagi nih. boleh. Nah, untuk yang pertama nih, kalau misalkan diameter velg itu kita ganti, itu tuh ada ukurannya nggak ya Om? Kayak ukuran tertentu gitu? Atau gimana? Nah, itu apakah bisa merubah kayak efek berkendara atau gimana? Itu signifikan nggak perubahan Kalau efeknya? itu kan ya, kalau perubahan ring idealnya sih ya dari bawaan pabrik itu dua in, naik 2 ring. Kalau efeknya itu semakin gede velg, ban yang digunakan pasti kan lebih tipis. Ada efek kekurangannya ya mungkin bantingan lebih keras. Makanya kalau mencari velg ya harus menyesuaikan dengan spek yang sesuai. Buat mobilnya juga kita ngeliat mobil yang sesuai apa gitu. Jadi tetap enak dipakai, enak dilihat. Oh, jadi ini ya, enak dipakai juga harus enak dilihat ya? Enak dilihat. Oh, Jangan nah, enak apa tuh? dilihat, dipakainya nggak enak. Nah iya sih, ntar jadi malah kita yang ribet nantinya ya. Iya. Nah berarti kalau misalkan ini kan R15 ya standarnya, nah itu berarti kalau mau naik batasnya R17, R17. kalau mau turun bisa tuh? Turun jarang Jarang kayaknya, sih Om, yang turun sih, Om, nemuin yang turun ya. Oke, nah terus nih Om, bahas soal Lagnatse nih. Itu kalau misalkan kita ganti ke velg aftermarket, apakah Lagnatse itu kita ganti juga? Kalau itu tergantung dari mobil juga Om. Kalau kayak Toyota seperti ini dia Lagnatse juga emang harus ganti. Soalnya kalau dia itu khusus untuk bawaan velg standarnya. Kalau untuk ganti ke velg aftermarket pasti dia Lagnatse ganti juga. Oh kalau di mobil-mobil lain sering Kalau kejadian nggak tuh? Kayak gitu? di mobil lain sih ada yang bisa pakai bawaannya lagi kok. Cuma kalau di Toyota ini ya wajib ganti baut. Ya kebetulan ini ya Sepaket. ganti bautnya. Nah, terus nih Om, saya kemarin dengar nih kalau ada istilah soal ET dan PCD kayak di Lagnatse itu boleh dijelasin tuh Om, PCD sama ET ke Sobat Riding. Kalau PCD itu dari inian mobilnya Om ya, karena nggak semua velg bisa masuk ke semua mobil. Jadi nyesuaiin kayak seperti ini Vios Gen 1 dia mempunyai PCD velgnya 400 gitu. Dan kalau untuk ET-nya itu menentukan dari itu lebih dari spek sih Om ya. Lebih ke spek ET. ET standarnya itu kisaran 40. Kalau semakin kecil ET pas dipasang itu semakin keluar. Kalau itu dia semakin ke dalam. Oh, itu Jadi gitu ya untuk ganti velg juga nggak bisa sembarangan sih, harus paham speknya juga Om. Oh, jadi harus paham ya soal PCD sama ET-nya itu ya? Iya, nggak Oh. bisa langsung asal plug. Oh, kalau nggak bisa langsung asal Iya. pasang gitu kan, ntar malah jadi belok-belok Iya. ntar bannya. Betul. Nah, terus nih Om,
kalau misalkan ya kan tadi tuh di velg standar itu udah ada bannya nih Om. Itu apakah bisa dipasangkan juga ke velg aftermarketnya? Selama dia ringnya sama seperti yang kayak tadi sama-sama 15 dia bisa Om. Oh, jadi selama ringnya sama? Iya, selama Kalau ringnya sama. ketebalannya? Ketebalannya itu lebih ke profilnya aja sih Om. Yang penting ringnya sama ya dia bisa. Oh, yang asalkan ringnya sama ya? Iya. Itu dari ban standar itu bisa dipindahin ke velg aftermarketnya. Ya, betul. Oh, oke, nah jadi terus setelahnya nih Om, kalau soal pemasangan harga nih kan velg, jadi kan pasti ada biayanya kan. Nah, Ya. itu paling mempengaruhi pas pasang velg itu di komponen apa nih Om? Kayak misalkan harga velg atau misalkan centeringnya kan butuh tuh. Itu paling berpengaruh harganya di bagian mana tuh? Komponennya? Lebih di harga velgnya sih Om ya. Kalau seperti centering, balancing atau dan lain-lainnya sih itu ya pelengkap lah. Oh, oke, ya, lengkap ya. Jadi emang kembali ke ininya velgnya ya. Dari ke, barang, iya dari barangnya itu. ke barang intinya. Iya. Oh, oke. Nah, terus nih Om, nanya lagi soal tips and trick nih buat sobat riding kalau mereka mau pasang velgnya. Iya. Ya, kalau modifikasi velg lah, seputar modifikasi velg itu ada tips and trick nggak dari Om Dias nih? Kalau itu sih ya kita tetap nyerahin ke customernya ya. Yang pasti dia harus tahu mobilnya untuk apa, velg yang dicari seperti apa, konsepnya mau seperti apa. Habis itu baru cari-carilah referensi lah untuk main di ring berapa, modelnya seperti apa. Ketika udah sampai sini pasti saya tetap jelasin. Oke, jadi emang mesti ini ya tetap kita juga mesti nanya kan mau kita apa? Iya. Jadi biar dijelasin sama kita Om pertama Dias. ngikutin customer dan kita kasih arahan. Oke, keren-keren nih Om. Nah, terus nih Om, soal pemasangan velg nih Om, itu apakah ada kayak biaya jasanya itu kira-kira berapa Om? Kalau di ADS Wheel ini kan mau tahu nih sobat riding nih. Iya. Jadi buat referensi juga kalau kalian mau masang di ADS Wheel kan bisa nih langsung ke Om Dias. Kalau untuk barang-barang dari sini sih kita ngasih itu semua free, balancing, pasang ya terima beres. Cuma kalau dari barang dari luar kita ngasih kena cas 25.000 untuk satu piece-nya. Bongkar pasang untuk balancingnya 25.000. Oke, nah itu referensi buat kalian nih sobat riding. Jadi kalau kalian mau masang velg atau modifikasi velg ya seputar kaki-kaki itu bisa di ADS Wheel. Nanti alamat sama kontaknya ditulis lagi Om. Boleh, siap. Oke, mantap. Nanti ditulis di bawah. Oke, jadi itu aja Om. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, Nih, sama-sama, makasih banyak lagi Om. udah dibantuin di project kedua Vios Gen pertama ini. Nah, jadi sobat riding, kita mau lihat nih kira-kira gimana sih hasilnya kalau udah dipasangin si NK RPF 01 ini. Nah, lihat hasilnya. Nah, itu dia Vios generasi pertama setelah kita modifikasi bagian velgnya. Cukup berubah ya setelah dirubah velgnya ke NK RPF 01. Untuk segmen berikutnya, kita mulai masuk ke modifikasi interior nih. Modifikasi apa? Itu untuk rahasia segmen berikutnya ya. So, makanya ikutin terus program Ride in Style. Bagas Satrio pamit undur diri. Mawar Car Audio itu di daerah BSD Auto Parts. Mobil lain nih dipasangin head unit aftermarket. Saya udah nemuin kalau ada velg yang bagus banget nih, namanya NK RPF 1. Itu kelihatannya emang sederhana ya. Boleh dijelasin tuh Om, PCD sama IT ke sobat riding. Halo Sobat Riding, kembali lagi bersama Bagas Satrio dalam program Ride in Style. Nah, sebelum-sebelumnya nih, kita kan modifikasi si Vios ini tuh bagian eksterior aja ya. Sekarang kita mau masuk ke bagian interior nih. Kebetulan saya sudah mendapatkan bahan untuk modifikasi interior yang pertama, yaitu adalah ini dia, head unit Pioneer AVH 195 DVD. Ini saya dapatkan dari kenalan saya. Karena emang ya modifikasi itu sebenarnya ada pilihan, mau pakai yang baru atau pakai yang lama. Kebetulan ini kualitasnya bagus, jadi saya beli aja. Harganya lumayan. Keren nih. Nah,
Terus nih ya, kenapa saya mau ganti head unit juga nanti saya sebutin alasannya. Makanya ikutin terus Ride in Style buat tahu gimana kita modifikasi head unit ini. Nah Sobat Riding, sekarang kita sudah menuju ke bengkelnya nih. Saya dapat bengkel untuk ngubah head unit ini, namanya adalah Mawar Car Audio. Itu di daerah BSD Auto Parts. Sekarang kita sudah menuju ke sana. Mau tahu nih kita juga emang modifikasi head unit tuh kayak gimana sih ya kan? Makanya kalau kalian penasaran ikutin terus. Nah sekarang kita sudah sampai di Mawar Car Audio nih. Kita kenalan dulu sama masnya nih ya. Mas, namanya siapa mas? Roy. Mas Roy ya kan. Nah nggak usah pakai lama-lama, kita langsung pasang aja ya. Oke. Mantap. Sekaligus sama kameranya deh, boleh? Saya tertarik nih pasangin juga sekalian kamera ya. Iya, belum ada kameranya ini kan. Iya nih makanya. Ya, kita pasang sekaligus sama kamera. Oke, yuk ikutin terus. Nah Sobat Riding, sekarang kita sudah bersama Mas Oji ya, Oji. technical leader dari Mawar Car Audio. Sebelumnya nih ya, kan saya udah nyebutin tuh kalau ada head unit single din dan double Oke, din. nah, single din Itu dan double boleh din. disebutin tuh ke Sobat Riding. Artinya apa sih? Sebenarnya itu kalau single din sih ada patokan umum sebenarnya. Patokan internasional itu ukuran dari dimensi. Ah iya. Rata-rata kalau single din itu berdimensi 180 mili kali 50 mili. Jadi yang ukurannya kecil emang. Kalau double din itu berarti ukuran 2 kali lipat dari ukuran standar itu disebut double din. Tapi double din juga ada ini, ada yang layar, ada yang non layar. Yang penting ukurannya kalau single din itu 180 mili kali 50, walaupun dia layar atau nggak layar, kalau 2 kali lipat dari ukuran itu disebut double din. Kan umum orang double din itu pasti layar, bukan. Nah, iya, Double din itu ukuran 2 kali lipat dari ukuran standar. Nah, standarnya 180 mili kali 50 mili. Kalau ini kan disebutnya kan double din. Sebenarnya single din itu segini, ukuran standar. 180 mili berarti 18 cm kali 50 berarti 5 cm. Ini disebut double din karena 2 kali lipat dari ukuran single din. Ah ya, jadi emang tergantung ukurannya ya. Ukurannya betul. Berarti orang-orang salah kaprah tuh kalau misalkan double din bilang yang Sebenarnya penting layar. bukan salah kaprah, Gimana tuh? kurang pemahaman. Ah iya. Oke. Jadi emang kalau double din itu nggak terfokus ke layar aja, Enggak. tapi bisa. Kan ada kayak standar mobil-mobil tertentu dia belum layar, cuman double din karena dua ukuran dari single din. Kayak misalnya contoh, oke lah kayak ras tahun lama kan dia lebar. Ya. Nah itu pun disebut double din karena ukurannya 2 kali lipat dari itu 180 mili kali 50 mili. Oh tuh Sobat Riding, jadi dari ukurannya Dari ya. ukurannya betul, bukan berpatokan double din itu layar, bukan. Nah itu hati-hati itu. Terus nih Mas, kalau misalkan mobil lain nih dipasangin head unit aftermarket, itu semua mobil apakah bisa? Atau ada mobil-mobil yang nggak bisa gitu, mesti diubah apanya gitu, itu gimana? Beberapa mobil sih ada, misalnya bawaan mobil itu yang nggak bisa tuh misalnya ada OEM, kan ada mobil-mobil tertentu yang unitnya itu jadi satu sama frame. Ini itu bisa dipasang aftermarket, cuman kita harus nambah frame lagi. Ada beberapa mobil yang emang ukurannya dia udah ukuran standar internasional, kayak misalnya double din. Nah itu misalnya kita pakai merek-merek aftermarket, merek apapun gitu kan, itu langsung bisa pakai. Ada juga yang harus nambah frame kecil, tergantung unitnya juga. Jadi emang kalau mau ganti head unit tuh ada yang beberapa yang mesti frame-nya ya? Betul, makanya kita lihat mobilnya apa. Perlu nambah frame apa enggak gitu. Biasanya kalau kayak mobil Jepang, terutama kayak Mazda, itu biasanya harus nambah frame. Biasanya Mazda, Toyota sih kayak Camry, bla bla bla, itu harus ada frame lagi. Oh mesti ini ada custom kita ya, harus gitu. misalnya saya memasang ini unit gitu kan. Berapa gitu kan, tanda kutip berapa. Kita lihat dulu Pak, itu bisa terpasang tanpa frame atau harus frame gitu. Oke, jadi emang ini ya ada beberapa mobil yang mesti di custom ya, diubah. Betul. Dudukannya ya, Bilang bukan dudukan ya.
frame-nya itu. Nah, jadi kan ada unit yang emang jadi satu sama frame, dan kita kalau mau ganti emang harus ada penambahan frame. Oh, oke. Nah, terus kalau misalkan mobil yang udah cukup tua banget nih, yang cukup tua. masih pakai radio analog tuh, Boleh, ya kan, betul. yang masih diputer-puter. Nah, itu bisa nggak diubah? Jadi Bisa. kayak layar gini? Kalau layar sih kita lihat space-nya dulu ya. Kalau emang biasanya sih mobil lama itu space-nya emang unit bawahnya AC. Oh, Nah, gitu, betul. Nah, kita anggap mobil-mobil Eropa kayak Mercy, BMW, tapi ada unit mobil lama pun yang unit bawahnya laci. Nah, itu kita bisa pasangin double din. Iya. Kalau era sekarang sih bisa. Misalnya berpatang, dia cuma single din, bisa nggak dibikin layar lebar? Bisa. Nah, iya. Contohnya biasanya Android sekarang kan badannya single din, Ya. tapi layarnya ada yang 10 in, ada yang 7 in, itu bisa. Bisa ya? Bisa di sini dipasangin, masukin. bisa. Oh, keren juga. Cuman tuh. memang ada biasanya konspeknya dikit, kisi-kisi AC ketutup dikit, Oh, biasanya gitu ya. doang. Kurangannya di situ sih. Iya, Ada yang mesti ada plus dikorbanin. minus ya, ada harus korban. oke, Kecuali emang basicnya emang dia space-nya bisa dipasangin buat double din sih enak. Kita langsung pasang yang double din umum yang kayak yang ukuran 6,5 atau 7 in bisa saya pasang. Oke. Nah, terus nih ya, Mas, kalau misalkan udah ganti itu kan head unit tuh, Oke. ya kan, pasti ngaruh dong ke kelistrikan. Maruh. Nah, itu pengaruhnya kalau setelah ganti head unit sama kayak tadi contohnya tuh Mas, pasang kamera juga ngaruh ke kelistrikan tuh kayak gimana tuh ngaruhnya? Sebenarnya sih penambahan daya ada. Oh, ada namanya. Cuman kalau misalnya biasanya unit standar, kalau kita dalam arti tidak ada pemasangan power sih, biasanya penambahan daya sangat sedikit kali, biasanya sedikit. Kecuali kita udah ada install power, itu otomatis nyedot setrum lebih daya lebih gede. Makanya sebenarnya semua pemasangan mau gede mau kecil, sebenarnya kalau ada fuse itu buat pengaman. Makanya kadang-kadang kan ini, misalnya contoh nih, fuse mobil standar 15, Iya, kita penambahannya perangkat banyak, buatnya tuh lebih gede kan, Iya, pasti. otomatis butuh ampere pun lebih gede, otomatis sikring kita ganti. Makanya Fuse kalau diganti. fuse diganti, misalnya penambahan power kita harus install kabel, harus nambah fuse lagi. Jadi kalau ada tersalah protek apa-apa bisa putus sikring lebih aman. Oke. Jadi fuse itu yang ini yang ada kecil, Betul, angkanya 15, ada angka, 20 betul. gitu ya. Terus nih Mas, kalau misalkan mobil tua pasang head unit tapi Android, itu tips and triknya dari Mas Oji ini gimana nih ke Sobat Riding nih? Sebenarnya sih semua mobil sih bisa dirubah, mau diganti apapun bisa, cuman kita juga pemilihan perangkat apapun disesuaikan dengan, misalnya kayak mobil yang nggak bisa pakai unit sembarangan pun kita tetap bisa pakai, cuman yang khusus OEM gitu. Nah, nih ya kalian Sobat Riding, kalau misalkan mau masang head unit aftermarket atau apapun ya Mas, bisa OEM, Boleh. itu kalian bisa ke Mawar Car Audio, itu nanti alamatnya kita tulis di bawah. Sama kontak Mas Oji nih ya, apa kontak Mawar Boleh Car Audio kontak nih? langsung Mawar, boleh langsung saya juga boleh. Oke, makasih banyak Mas Oji, Oke. waktunya udah dipasangin buat Siap. project kita nih Vios. Siap. Nah, sekarang waktunya kita untuk nyoba head unitnya nih. Ikutin terus, yuk kita coba. Nah, itu dia, selesai sudah kita memasangkan head unit Pioneer ini, dan juga tadi sudah wawancara ya sama Mas Oji. Nah, sekarang kita mau tahu nih fungsi dari head unit double din ini. Yang saya tahu ya, itu sudah ada CD dan DVD player. Itu buat muter musik tuh, sama juga USB. Itu juga buat musik juga, dan juga bisa muter film, juga video. Jadi kalau kalian punya film atau video yang mau diputer nih di mobil sambil ngabisin waktu, bisa tuh di head unit Pioneer ini. Keren kan? Sayangnya nih ya, kekurangannya itu ada di konektivitas ke HP karena dia tidak tersedia konektivitas ke Bluetooth. Jadi kita perlu adanya koneksi eksternal, Bluetooth eksternal untuk ditempelin ke aux si head unit ini gitu. Dan auxnya juga ada di dalam head unit sih, itu juga kekurangannya. Nah, sekarang kita mau tes konektivitas Bluetoothnya nih kayak gimana. Kita tes ya sekarang. Up. Gak ada delay loh tadi, pause dan yang lain sebagainya. Jadi kayak head unitnya ya tinggal dipasangin Bluetooth eksternal, ya udah nggak ada delay sama sekali, kayak udah kepasang gitu di Bluetoothnya. Bisa sih, keren, mantep.
sekarang nih ya, karena kita udah nyoba fitur head unitnya, kita coba kamera mundurnya. Nah, saya lagi mau nyari tempat parkir nih buat nyoba si kamera mundur. Nah Sobat Riding, sekarang kita udah nemu nih tempat parkirnya. Yuk kita coba kamera mundurnya. Kebetulan nih tempat parkirnya agak susah karena dia di antara dua mobil. Kita coba yuk kamera mundurnya. Oke. Kalau dari spion aman. Nah, kalau kita udah masuk ke gigi mundur, dia langsung kamera mundur aktif nih. Keren nih Pioneer sama kamera mundur nih. Oke ya, kita coba. Kita lihat spion sama di kamera mundurnya. Oke. Oh wow. Garis bantunya ini sih. Garis bantunya cukup membantu dan dia presisi lumayan. Oke, kita lurusin lagi. Kita coba. Mantap. Oke, wih, di kamera udah lurus. Pas loh garis bantunya. Nah, sekarang kita coba apakah dia mentok atau tidak. Oke. Kita lihat nih, saya hanya dari kamera mundur dan oh wow, pas. Keren. Gila, ini mantep. Nah, itu dia, kita sudah mencoba head unit dan kamera mundurnya. So, itu aja untuk segmen kali ini. Selanjutnya, kita bakal modifikasi di bagian interior juga nih, yaitu indikator atau gauge. Nah, mau tahu gimana kita modifikasi indikatornya? Ikutin terus Ride in Style. So, see you till next time. Bagas Satrio pamit undur diri. Oke, sekarang kita sudah sampai di bengkel modifikasi kita, yaitu Chandra Motorsport. Ya udah voltasenya 12, sekian. Nah, itu baru normal lakinya. Namanya adalah Mawar Car Audio. Yang masih pakai radio analog tuh, ya kan? Yang masih diputer-puter. Halo Sobat Riding, masih bersama Bagas Satrio dalam Ride in Style. Nah, udah selesai nih, kita akan modifikasi bagian head unitnya. Sekarang kita mau modifikasi ke bagian interior juga nih masih, yaitu penambahan indikator atau gauge. Itu kenapa penting ya? Karena mobil ini kan cukup tua. Sementara instrumen clusternya tuh kurang gitu loh di mobil ini. Saya nggak tahu water temperaturnya segimana kan. Makanya saya mau modifikasi, nambahin indikator atau gauge-nya. Nanti saya mau ke tempat modifikasinya nih. Makanya yuk ikutin terus keseruan kita masang indikator. Oke, sekarang kita sudah sampai di bengkel modifikasi kita, yaitu Chandra Motorsport di Mega Glodok Kemayoran lagi nih. Kemarin kan di episode 1 kita masang audio ya. Sekarang kita mau masang indikator si Vios ini ya kan. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Rio nih. Mas Rio, oke, kenalan dulu. Oke, siap. Mantap. Nah, Mas Rio ini ntar mau masangin gauge ini nih. Ya, gauge. Ini adalah gauge grady ya, voltmeter sama water temperatur ya. Water temper. Oke, jadi ntar mau dipasangin dua ini karena di instrumen cluster kurang nih di Viosnya. Nah, oke, jadi boleh langsung dipasangin ya Mas, sama Ya, sekaligus. boleh. Oke. Kita mau tanya-tanya nih ke Mas Rio ya, Ya, soal boleh, pemasangan. boleh. Oke, boleh? Oke. Boleh dipasangin Mas langsung? Boleh? Bisa? Mantap. Lihat yuk, kita masangnya mau kayak gimana? Penasaran. Nah, sekarang udah dipasang ya Mas indikatornya? Oke, ya, Oke, udah. mantap nih. Nah, Mas Rio, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Ya, kan boleh. soal pemasangan si indikatornya ini ya kan. Tapi pertama-tama Mas, saya mau nanya, untuk indikator sendiri itu tuh sebenarnya apa sih Mas menurut Mas gitu kan? Sama ada jenis-jenis lain nggak selain kan voltmeter yang kita pasang ya? Sekarang itu kan voltmeter, water temperatur sama ada tachometer yang Ya. sebelumnya itu kan. Nah, Oh, itu apa aja tuh Mas? Kalau buat apa ya? Merek ya. Kalau buat merek-mereknya itu banyak, dari mulai Devi, terus Grady, Pivot, Autogate,
banyak dia. Oh, itu yang paling sering dipasang ya? Itu Iya, ya? kalau yang paling dipasang itu DV sama Grady sendiri. Ah, oke. Nah, terus Mas, selain voltmeter dan water temperature itu ada yang Iya. lain nggak tuh jenisnya? Ada, dia RPM kayak model taco Ya, ini taco ya. ini ya, taco ini. RPM, terus boost meter. Oh, boost meter tuh apa tuh? Boost meter itu buat yang model apa ya? Udah turbo. Oh iya, boost Iya, meter boost ya. meter. Terus vakum. Barbar ya. Oli temp, oli press. Oil temperatur. Iya. Oh iya, oil temperatur juga banyak juga ya. Iya, banyak dia. Kalau oil press tuh yang buat balap gitu. Dia kan tekanan oli harus ketahuan. Ah iya sih, kalau buat balap emang ini ya, saya lihat juga banyak tuh. Iya. Gauge atau indikatornya. Iya, benar. Nah, terus Mas, untuk saran dari Mas Rio sendiri ya, kalau Iya. misalkan indikatornya ini itu yang paling sering dipakai buat daily itu apa tuh Mas? Enaknya? Yang buat sering dipakai sih mendingan kayak gini, Oh, kayak voltase gini? sama water. Oh, Kalau voltase kan lebih ke aki tuh lebih penting kan. Soalnya kalau kita pagi-pagi mau start nih, kita harus tahu voltasenya berapa. Kalau water sendiri kan kalau ini ketahuan nih berapa derajat Celcius. Nah, Iya, kalau iya. di mobil kan nggak ketahuan, tahu-tahu panas dia ngedip. Nah iya tuh Mas, makanya itu tuh masalah yang saya temuin nih di Nah, instrumen cluster, iya. kurang lengkap instrumen clusternya. Nah, terus Mas, soal fungsinya nih atau peran indikatornya itu sendiri, emang penting banget kah? Kayak misalkan ini kan emang buat mobil ini instrumennya kurang gitu, tapi untuk dipasangkan di mobil lain itu kayak gimana tuh Mas? Apakah penting atau enggak? Kalau menurut saya sih gimana ya? Penting, cuman kan tergantung dari orangnya sendiri ya. Nah, Kalau menurut saya penting di water sama voltasenya sendiri. Oh, Kalau iya. yang lainnya sih kurang. oke, emang itu karena dipakai buat si daily-nya ya? Iya. Oke, jadi ya emang penting tuh Sobat Riding. Jadi kalau misalkan kalian mau masang indikator terutama ya, Iya. itu di water temperature sama voltmeter agar tahu ini ya water temperature di radiatornya ya, Iya, benar. sama di akinya ya, voltameter. Oke, nah terus Mas, untuk efeknya sendiri nih, pemasangan indikator atau gauge itu ada efek sampingnya nggak Mas? Kayak misalkan dari sisi positifnya itu kan bisa lengkap tuh jadi sekarang. Iya. Terus kalau misalkan negatifnya apa gitu, nah boleh disebutin ke Sobat Riding nih Mas. Kalau negatifnya sih dari negatif dulu ya. Iya. Kalau negatif dia jarang juga error ya. Tapi kalau buat positif sih banyak seperti yang saya sebutin tadi. Dari mulai indikator yang kurang lengkap dari mobilnya sendiri, di sini kan udah. Oke. Jadi saling melengkapi. Iya. Melengkapi yang nggak ada Yang di belum instrumen ada. cluster. Oke, Mas. Keren tuh Mas. Terus nih ya, untuk tips and trick buat Sobat Riding nih ya, kalau misalkan mau masang indikator atau aksesoris yang serupa di interior, nah dari Mas Rio tuh gimana tuh tips and triknya? Kalau tipsnya sih pemilihannya dari pemilihan dulu ya. Pemilihan kebutuhan dia sendiri itu harus sesuai sama kebutuhannya juga. Kalau triknya sih pilih bengkel yang baik, rapi, nggak harus yang jago. Kalau dia teliti pasti bisa. Oke, iya tuh. Yang penting jangan asal cepet ya Mas. Iya. Yang penting teliti, rapi, ya kan, sama masangan juga benar, mesti benar Iya. ya. Soalnya ngeri juga ya Mas. Iya. Kalau Tapi misalkan yang penting konsumen. Kalau konsumen sabar, iya. ketelitian dari mekanik kan butuh kesabaran dari konsumen. Oke. Terus nih Mas, kan udah dipasang tuh ya Iya. kan indikator meter. Nah, sekarang Sobat Riding saya mau tahu nih, itu gimana sih cara baca aja si indikator itu, karena saya agak banyak itu tuh tulisannya ya kan di situ. Iya. Nah, nanti boleh dikasih tahu ya Mas. Boleh, Oke, boleh. indikatornya nanti boleh diajarin ya Mas. Iya, boleh, boleh. Mantap, boleh nih. Oke, sekarang kita mau belajar dulu cara baca si indikatornya ini. Yuk. Nah, Mas Rio, sekarang saya mau tahu nih, soalnya kan itu tulisannya banyak banget ya Sobat Riding, bisa dilihat tuh kayak ada battery 13,2 volt ya kan, terus bawahnya apa itu Mas? Time-nya ya itu, terus Iya, sama time. ada derajat ya kan, water temperaturnya. Nah, itu boleh dikasihin tuh Mas, dari yang pertama dulu tuh, yang bawah. Soal voltase ya? Voltmeter. Dari Selain itu. voltase ini dia kan kalau sebelum mobil nyala, Nah, dia udah voltasenya 12, sekian. iya. Itu baru normal akinya. Tapi kalau udah mulai nyala 13,8, 13,6 tuh berarti akinya
dapat supply pengecasan dari alternator. Oh, oke. Itu normal berarti. Normal ya. Tapi kalau di bawah 12 kayak misal 11, 10 itu udah mulai ganti aja daripada ntar repot di jalan. Iya sih, ya. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalkan sebelum nyala tapi di bawahnya 12 gitu kan, misalkan si voltmeter nunjukin 11 atau gimana ya, itu berarti ya udah ini ya diganti aja ya apinya ya. Oh, oke. Oh, terus itu yang time apa tuh? Ini time ini ketika kita udah mulai nyala mobil, dia udah langsung hitung pemakaian aki itu berapa menit. Oh, bisa sampai mantap berapa juga ya. jam gitu. Oh, oke. Lengkap juga iya tuh, sampai ada jamnya kan juga ya? Iya, dia detik, iya. menit. Iya, sampai detiknya aja detail banget loh. Iya. Emang bener nih Grady weh. TOP Keren lah. banget nih ya. Wih, mantep. Nah, terus nih Mas, yang apa water temperature? Water temperature. Kan batas suhunya normalnya segimana tuh Mas? Kalau pas waktu pagi ya, pas pagi itu Cold start lah istilahnya. Ya. start itu dia bisa sampai 20 paling kecil ini. Oh, Paling 20 tuh kecil. ya. Emang ya suhu air. Namanya No? iya, air kan pasti ada suhunya ya. Hmm. Terus waktu temperatur naik dia paling maksimal itu 93. 93. Oh. 93 itu extra fan udah nyala pasti dia turun lagi. Iya. Tapi kalau lebih dari 93 misal nyampe 100 95 lah, 95 dia extra fan belum nyala. Belum nyala ya? Iya, mendingan dicek ke depan, lihat iya. radiatornya. Iya tuh Siapa bisa tahu kurang bisa air. overheat tuh ya. Ngeri juga soalnya saya kejadian ini kan mobil teman saya Mas, nitip Iya. nih di Project Ride Iya. Inside Iya. ya. Nah, mobil saya sendiri pribadi pernah overheat tuh. Ya kan karena water temperatur juga wah udah naik tuh makanya. Nggak ketahuan, tahu-tahu ngedip gitu ya. Tahu-taunya kan tiba-tiba wah udah berasa aja kan. Ngeri banget itu. Nah, makanya ya ini penambahan indikator ini emang berguna banget loh Mas. Kayak kita tahu jadi batasannya ya kan 93 ya derajatnya ya. Iya, 93 derajat Celcius. Kalau udah sampai ke atas extra fan gak nyala, wah itu mesti dicek tuh ya kan. Iya, mendingan. Oke, nah itu jadi fungsinya sama cara bacanya ya si indikator ini ya. Iya. Oke Sobat Riding, sekarang sudah selesai kita masang si indikator atau gauge ya dari Grady ini untuk Vios generasi pertama. Nah, karena Mas Rio udah ngelainin yang di belakang nih ya, sibuk banget Mas Rio emang. Terima kasih banyak Mas Rio untuk pemasangan indikatornya ini, bagus banget hasilnya, keren. Terbukti ya dari hasil-hasilan kalian sudah lihat gambarnya. Nah, untuk kalian ya kalau mau masang indikator atau gauk atau aksesoris yang sama lah ya, itu kalian bisa datang ke Chandra Motorsport. Dia di kawasan Mega Glodok Kemayoran, lantai 6. Nanti alamat dan kontaknya bisa saya taruh di bawah. Sekarang untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai modifikasi interior, saya mau nyelesain nih bagian eksteriornya nih, mau diperbagus lagi karena kan bempernya masih kayak apa ya, doff gitu kan. Nah, itu saya mau rapihin dan juga nanti saya mau detailing lagi biar kualitasnya meningkat lagi nih si Vios ini. Makanya ikutin terus saya dalam keseruan memodifikasi Vios generasi pertama ini, tetap di Ride in Style. Bagas Satrio pamit undur diri. Ini adalah modifikasi terakhir kita pakai warna gloss black. Maka nanti Bro Aaron yang bawa biar Vios ini ketahuan nih kualitasnya meningkat apa enggak. Penambahan indikator atau gauge. Dia udah langsung hitung pemakaian aki itu berapa menit. Halo Sobat Riding, balik lagi bersama Bagas Satrio dalam program Ride in Style. Nah, sesuai dengan kata saya sebelumnya, ini adalah modifikasi terakhir kita yang bakal kita lakuin ke Vios generasi pertama ini. Karena ini modifikasi terakhir ya, jadi kita mau finishing nih dengan kita datang ke bengkel First Auto Wrap ini. Ini adalah bengkel wrapping ya, karena kita mau finishing mobil ini biar lebih rapi kelihatan dari luarnya. Nah, kebetulan nih, ya kita kan juga sekalian mau tahu ya, wrapping itu apa. Sebelah saya sudah ada owner dari First Auto Wrap dengan Halo, Bro. Ko Elvan. Yes. Mantap. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya, Iya. udah kenalan juga. Nah, kita mau tanya-tanya nih Ko Boleh. soal wrapping ini tuh. Boleh, Kan boleh. yang nonton ini Sobat Riding tuh kayak ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu soal wrapping. Boleh jelasin tuh Ko, wrapping itu apa sih Ko sebenarnya? Oke, jadi wrapping itu adalah mungkin salah satu cara kita buat modifikasi mobil atau memproteksi bodi mobil juga, termasuk dengan cara melapiskan stiker ke bodi permukaan mobil. Gitu. Jadi
Basicnya pokoknya stiker ditempelin di bodi mobil dengan varian warna atau pilihan material yang bervariasi banget. Oh, Gitu. jadi emang dasarnya wrapping itu adalah stiker ya, Kok? Iya, stiker. Oh, tapi dia ini ya satu panel body ya. Bukan jadi stiker asal yang kayak apa gitu kan, iya, kalau jadi yang motor nambah HP nambah stiker yang kita gunain juga khusus emang buat bodi mobil. Oh, oke, gitu. jadi emang khusus untuk wrapping ya, jadi istilahnya ya. Iya, benar. Terus selanjutnya nih, Kok. Soal kan saya sering lihat tuh kok di Iya. YouTube kalau artis-artis suka wrapping mobil. Kayak misalkan dari yang warnanya ke hitam tiba-tiba ke hijau lumut gitu kan. Kok itu legalitasnya gimana tuh kontra di STNK tuh? Oh, oke, jadi maksudnya ngomong beda warna di STNK iya, ya. Kok. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikutin aturan yang ada di Indonesia ini, mungkin kalau emang basicnya mungkin warna hitam, kita ubah ganti warna mungkin biru, hijau atau merah. Kalian bisa minta surat keterangan dari Samsat ataupun dari Polsek. Nah, sebenarnya secara legal begitu, tapi kalau dari pengalaman kita sih, selama warna masih orisinil, mungkin maksudnya yang warnanya masih wajar, itu sih nggak masalah. Mungkin contohnya kayak kalau hijau mungkin rada langka ya. Kalau warnanya kayak hitam, dari hitam ke hitam doff, nah itu sih nggak masalah. Terus setelahnya nih kok, untuk wrapping sendiri, stiker wrapping kan ada banyak tuh bahannya kok, ada yang kayak matte, ada yang glossy, ada yang itu boleh dijelasin tuh kok tipe-tipenya apa aja? Oke, mungkin dari merek dulu kali ya, paling atas. Mereknya ada sangat bervariasi, mulai dari yang paling mahal ke paling murah. Itu mungkin dari 3M, dari Every Denison, Inozetec, Techwrap, KLT Film, Arsenal, dan lain-lain yang di kelas bawahnya makin baik lagi variasinya. Nah, dari opsi finishing warna juga baik banget. Ada yang satin, ada yang doff, ada yang gloss solid, gloss metallic, bunglon, chrome, dan masih baik lagi, baik banget. Ya? Baik banget. Banyak banget ya emang variasinya. Nah, tuh kok, kalau misalkan banyak jenis begitu, untuk ketahanannya apakah beda-beda kok? Oh pasti, jadi dari mereknya itu udah, dari harga juga udah beda, kualitas pasti beda juga. Dari daya tahan, kualitas lemnya, kualitas gloss warnanya, terus dari karakter material juga beda-beda semua. Gitu. Nah, itu kira-kira kalau di wrapping kok, itu tahan berapa lama ya? Kembali lagi ke mereknya, jadi kalau mereknya semakin premium dia bisa sampai 5 tahun. Mungkin yang standar 2-3 tahun gitu. Oh, kalau yang standar pun dia tetap tahunan ya? Tetap tahunan juga. Iya. Oke, itu pilihan yang bagus nih buat nutup kayak misalkan baret ya, atau rusak gimana. Pilihan yang bagus buat ini ya, apa ngebenerin bodi juga. Benar. Salah satu opsi lah. Iya, salah satu opsinya ya kan. Nah, terus nih kok. Masalah yang paling krusial. Apa tuh? Harga. Oh, harga. Kan tadi bahan-bahan udah disebutin tuh kan, dari mulai yang premium sampai yang standar lah ya kok. Itu kayak dari rentang harganya itu berapa tuh kok? Oke, kalau rentang harga mungkin kita bilang dari paling murah dulu kali ya. Paling murah di sini gue ada mereknya Oracle. Itu harga start from 4 jutaan. Oke. Di atas itu ada Axinil start from 10 jutaan. Merek KLT dan Techwrap mulai 12 jutaan. Di atasnya lagi ada Every Denison, Inozetec 3M mulai 25 jutaan. Dan itu harganya setiap tipe warna beda. Jadi ada warna yang murah, ada warna yang lebih mahal lagi. Kayak Every Denison warna chrome-nya itu bisa sampai 50 sampai 60 juta juga. Gitu. Ya dari mulai yang jutaan sampai puluhan juta juga jadi ada. Jadi dari 4 juta sampai 60 juta juga ada gitu. Dan juga itu apakah sudah melingkup full body apa gimana tuh? Perhitungannya untuk full body. Oke. Oh, dengan 4 jutaan kalian bisa merubah warna mobil kalian loh. Iya, benar. Keren juga. Terus makan waktu berapa Len? Pengerjaan biasa untuk mobil mungkin ukuran sedan itu 2 sampai 4 hari sih. Oh, 2 sampai 4 hari ya? Iya. Oke, itu untuk full bodinya ya? Buat full body. Oke. Terus nih kok, pertanyaan terakhir adalah tips and trick untuk sobat riding, kalau misalkan sobat riding mau wrapping gimana tuh, kayak persiapan mesti gimana, persiapin. Mungkin sebelumnya kalau misalnya ini untuk para modifikator yang mau wrap mobilnya, kalian harus pilih workshop yang pasti profesional dan paham dengan material yang kalian mau pakai. Jadi setiap orang kan objektifnya beda-beda nih. Ada yang mau ubah warna atau ada yang mau dari mobil lama mau ke mau dibagusin ke mobil baru, kan pasti pilih warnanya juga yang beda. Jadi yang pertama workshop itu dan aplikatornya harus tahu dulu nih objektifnya mau diapain nih mobil, mau modif kah atau mau dibagusin kah atau apapun itu. Terus mereka harus paham tentang macam-macam karakter stiker yang mau dipakai. Jadi bukan masalah harga paling mahal paling bagus juga enggak. Ada juga harga yang standar tapi kualitas bagus. Nah itu
tergantung aplikatornya dan yang punya workshop juga paham nggak tentang perbedaan stiker itu semua. Nah, kok jadi untuk si Vios ini enaknya kita apain nih kok ya kan? Kalau saya mau ini bumper kan agak-agak pudar nih warnanya. Oke, Nah, itu diapain kok enaknya? Nah ini mungkin tadi sesuai request, ini kan bumpernya lumayan kusam ya, plus dan ada baretnya juga. Nah ini bakal gua repair dulu, maksudnya gua bakal gua rapiin dulu. Oke. Terus ntar kita bakal full wrap dibuat front bumpernya itu pakai warna gloss black. Gloss black ya? Jadi sesuai dengan bodinya Oke, gitu. iya, sesuai nih, pas nih. Oh, Yoi. mantap. Oke, kalau gitu langsung mulai aja kok. Kita Boleh. proses wrappingnya. Boleh. Nah, jadi kalian sobat riding kalau mau tahu keseruan kita wrapping si Vios ini, ikutin terus makanya. Oke sobat riding, kan tadi udah di wrapping nih sama Ko Elvan dari First Auto Wrap ya kan. Thank you banget Ko Elvan udah ngerapin si Vios generasi pertama ini ya kan. Nah sekarang karena kelihatannya mobil ini kan kotor, terus saya mau ketemu kenalan saya nih dari Sokin Bro ya kan. Itu situs jual beli mobil. Nah kalau mobilnya kotor nggak enak kelihatannya, makanya nih saya mau cuci dulu ya kan di Clean and Tidy namanya. So ikutin terus yuk, saya nyuci mobil ini. Oke sobat riding, tadi udah kan nyuci, jadi lebih bersih ya di Clean and Tidy. Gila keren nih. Nah sekarang saya lagi OTW ke daerah Jakarta Selatan buat ketemu sama kenalan saya dari Sokin Bro. Yuk kita cus ke Jakarta Selatan. Oke sobat riding, sekarang kita sudah sampai di McD daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, janjiannya sama kenalan saya dari Sokin Bro itu di sini. Kebetulan nih, orangnya udah ada di sebelah saya. Nah, oke, Bro, kenalin dulu Bro. Kenalin dulu sobat riding, boleh? Nama gue Aaron Gunanta Ginting, gue owner Sokin Bro. Gue juga pedagang jual beli mobil. Oke, jadi dipanggil apa nih enaknya? Aaron aja bro. Oke, jadi Bro Aaron ya manggil kita ya. betul. Oke, jadi Bro Aaron. Ya. Nih kan di belakang saya udah ada nih Vios generasi pertama ya. Itu udah saya modifikasi nih. Sedemikian rupa biar kualitasnya bertambah ya kan. Nah, itu ntar saya kasih modifikasinya. Oke, Cuma sebelumnya nih ya, kita mau tahu pendapat Bro Aaron. Kita tes dulu nih mobilnya. Tapi Oke. Bro Aaron yang bawa ya. Siap. Biar Vios ini ketahuan nih kualitasnya meningkat apa enggak. Siap. Makanya, oke, Bro Aaron siap bawa. Oke, Oke, siap. mantap. Kunci udah dalam ya. Oke, siap. Siap. Kita tukeran tempat. Oke, Siap. yuk Bro Aaron. Ya. Oke sobat riding, sekarang Bro Aaron yang sedang berada di kursi pengemudi ya, mencoba Vios generasi pertama ini. Nah, Bro, ini kan udah jalan nih kita ya. Nah, terus juga mumpung ya jalanannya enak nih, boleh dites kayak performanya. Ntar bajak juga nggak apa-apa Bro. Oh gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa Jadi ya? kalau misalkan jalanan udah aman ya, udah kondusif, boleh ntar dibejek Oke, dulu. ntar Oke, tunggu ya. kita kosong dulu ya. Oke, nanti kita cari jalan yang kosong dulu nih sobat riding. Siap. Sama ntar kalau misalkan ada belokan boleh di bro dites ya. Oke, Limbung siap. apa enggak? Ah. Oke sobat riding, sekarang udah ketemu nih ya. Lagi dites. Oke. Nah, gimana tuh bro? Masih dapat nggak? Tarikan sih dapet sih. Dapet ya? Masih enak banget sih. Masih enak ya? Oke. Mobil tua tapi tarikannya masih ada sih. Iya loh, ini 2004 loh. Iya, makanya. Makanya. Emang mesin Toyota tuh emang begitu ya bro? Mesin Toyota emang rata-rata begitu semua sih. Tahan Pagi dia. Vios gen pertama nih emang bandel banget sih Bener ya? mesinnya. Oh, jadi emang gitu tuh. Iya, oke. Nah, ntar kita coba nih bagian kaki-kaki kan udah kita modifikasi juga bro. Nah, ntar dicoba ya belokannya ya. Oke, siap. Oke. Kita Kita cari dulu nih sobat riding. Pas jalanannya di mana nih? Buat nyoba. Oke, sekarang sobat riding kita mau coba nih impresi beloknya ya kok, bro. Ini ya apa? Kiri kanan, Seimbangannya tarik, ya. Oke, boleh dicoba bro. Mantap. Mumpung masih kosong jalanannya, aman nih. Sih enak sih. Oke, gimana tuh bro?
Stabil sih. Stabil. Stabil sih. Oke. Cakep sih. Maksud gua nggak limbung kemana-mana lah gitu, tapi iya. stabil dia. Oke, jadi juga pas dibawa kencang ada kerasa kayak setir lari kemana-mana? Enggak ya? Oh, stabil masih dia, aman. benar-benar stabil dia. Ah, Emang nih oke, keren oke. banget ini mobil ini. Masih enak ya? Masih enak Iya. banget, bro. Oh, oke, padahal juga kayak artinya udah dimodif nih. Iya, stabil, berarti modifnya rapi. Oke. Jadi masih approve nih ya? Masih approve. enak ya? Enak Oke, banget masih nih mobil. mantap. Sobat Cakep Riding. lah pokoknya ini mobil ini. Keren. Parah. Oke, sekarang nih ya bro, saya mau ceritain nih modifikasinya apa aja. Iya. Tadi kan udah dalam mobil, udah diimpresi lah ya Iya. rasanya. Jadi masih enak, tarikannya masih ada ya. Hmm. Terus sama untuk belok masih stabil ya. Masih stabil tetap semua. juga. Nah, Iya. pertama-tama nih bro, saya Iya. modifikasi Vios ini itu Hmm. awalnya dari knalpot dulu. Knalpot. Knalpot itu juga udah dirubah ya kan. Hmm. Dia mufflernya udah dirubah, udah terus muffler, ubah lagi ke bagian velg. Velgnya udah diubah nih ya kan, udah kelihatan velgnya udah nggak standar. Kita udah pakai NK RPF 01 velgnya ya. Oke. Nah, terus udah dari velg udah diubah lagi nih bro, masuk ke interior itu kita awalnya pasang si head unit juga unit. udah berubah, udah pakai Pioneer ya kan. Terus penambahan gauge juga nih, gauge dari Grady. Oh iya, Ya kan, oke. yang kelihatan tuh yang depan-depannya itu udah Grady, kita iya. tambahin indikator karena kan instrumen cluster kurang tuh ya kan, Iya, di tengah kurang. bro. Kurang water temperatur, kurang voltmeter, padahal kan ini mobil tua. Iya, ya kan? iya. Jadi butuh informasi itu biar kalau ada apa-apa kan langsung ketahuan. Iya, kan, bro? betul. Itu tuh. Betul. Nah, udah setelah gauge sama interior udah selesai, mulai ke finishing nih. Finishing. Itu udah kita wrap istilahnya ya, Wrap karena kan ya. udah ada beberapa cat yang kelihatan kayak misalkan kurang glossy lagi atau mati ya kan bro. Nah, itu di wrap ya, Oh, kita wrapping, kaliin iya, dengan iya. wrapping ya kan, kita pakai Oracle. Itu udah di wrap. Nah, terus juga tadi sebelumnya udah dicuci. Oh gitu, Ya. siap. Sebelum datang ke sini udah dicuci ini. Udah dicuci ya, Jadi biar dicuci ya. bro Oke. ini biar bisa ngeliatnya tuh enak gitu kan. Oh iya, betul. Nah, itu gimana ya bro? Untuk meningkatkan kualitas mobil ini tuh dapat nggak kira-kira dengan modifikasi yang sedemikian rupa? Nah, gitu. Dari harga standar sampai kayak udah dimodif kayak begini tuh ada perbedaan nggak bro kira-kira? Kalau dari harga standar mungkin ada perbedaan dengan harga modifikasi ya. Tergantung juga dari barang modifikasi itu apa. Oke. Kalau misalkan barang modifikasi itu barang-barang yang ibaratnya Ya. TW itu mungkin harganya sama mungkin sama dengan harga standar. Oh. Tapi kalau barang yang nggak terlalu TW lah atau ori lah, itu bisa untuk naikin harga mobil juga. Oh, itu bisa ya? Gitu. Oke. TW itu maksud istilahnya tuh kayak gini. KW ya, barang KW yang benar-benar KW parah gitu loh. Oke, jadi emang kalau misalkan barangnya bukan KW itu harganya juga bisa meningkat ya? Bisa. Oke, selain itu bro, untuk meningkatkan harga dari sebuah mobil ya, kayak misalkan wah udah tua nih mobilnya, tapi saya mau mobil ini meningkat gitu loh, karena dari segi kualitas dan kalau misalkan dijual, itu harganya juga naik. Iya. Nah, itu gimana tuh bro? Ada poin-poin tertentu nggak bro? Poin-poin tertentu untuk mobil tua agar biar tetap harganya tetap stabil, tetap naik itu untuk ini aja sih, untuk merawatnya aja sih, untuk merawat mobilnya. Oke. Kalau emang bener-bener mau original semua, setidaknya catnya bagus, interior rapi, gitu-gitu aja sebenarnya bro. Oke. Tapi kalau untuk modifikasi, ya paling ya modifikasi seperti ini aja juga udah, menurut gua udah naikin harga sih. Oh, jadi ini Iya. modifikasi udah naikin harga ya? Udah. Oh, jadi berhasil nggak ada bro modifikasi? Berhasil, bro. Berhasil ya? Berhasil, ya. Oh, oke, jadi harganya udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Oke, jadi emang berapa sih bro, ini untuk Vios generasi pertama itu kisaran harganya berapa emang? Kisaran harganya tuh kalau gue jual kemarin Vios Gen 1 itu kemarin gue jual 60-an. Oh, 60 jutaan. Tapi kalau misalkan emang modifikasi kayak begini, itu bisa mungkin 70. Oh, bisa lebih gede? Bisa Dapetnya? gede, bisa lebih gede. Naik 10 juta? Iya, naik 10 juta. Keren juga sobat riding, Iya. dapetnya. Oh, oke, mantep. Oke, makasih banyak udah Oke, Ron ya, siap. udah bersedia banget waktunya. Siap. Ya. Untuk di episode ketiga nih, kita udah nyediain mobil yang berbeda dari dua mobil yang udah kita modifikasi ya. Nah, penasaran kan mobil apa? Makanya ikutin terus Ride in Style. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Bagas Satrio, pamit undur diri.